Hola mio amigos, benvindo. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe, subscribe, and subscribe. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Enjoy this video. So, jadi sekarang sudah beda Masjid Raya Baitur Rahman itu. Sekarang sudah seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang. Jadi sudah banyak perubahan di Aceh. Oke guys, selamat datang lagi di channel Maratulis 0207. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan di lonceng. Oke, kita sudah berada di lokasi Museum Aceh. Jadi hari ini melanjutkan buat video profil atau biografi. Ini hari kedua. Emang apa sih nggak boleh? So, jadi kita akan melihat salah satu papan informasi Museum Aceh. Let's go bro. Ini berada di gedung J, gedung A, zona L, zona O, gedung B, gedung C, gedung F. Ini baru pertama kali saya ke sini. Nanti kita akan lihat lokasi yang lain atau tempat-tempat yang lain. Ini adalah salah satu tempat sejarah di Aceh. Di masa perperangan antara Indonesia, Portugis, dan Belanda. So, kita akan melihat ini penanda harmonisasi Kesultanan Pasai dengan dinasti ini. Abad ke-15, Laksamana Cheng Ho menyerahkan Cakradonya kepada Sultan Pasai pada salah satu ekspedisinya ke Aceh. Abad ke-16, Pasai berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh dan salah Cakradonya. Ya, so berarti ini menjelaskan perperangan antara Jepang dengan Aceh. Oke, kita akan melihat di tempat yang lain. Ikuti saya terus ya. So, kita akan melihat ini salah satu krong padi terbuat dari anyaman kulit bambu bulu krong. Padi ini dapat diisi hingga 3-5 ton. Oh, lumayan banyak, 3-5 ton. Padi kering bagian dalam dilapisi dengan tikar daun pandan. Krong padi biasanya ditempatkan di bawah rumah atau pada bangunan lain yang khusus dibuat menyerupai balai di sekitar rumah. Tempat mengisi padi kering. Oke, kita akan juga melihat salah satunya. Oh, oke. Ini kan salah satunya kerung padi. Ini kan satu kerung padi. Ini guys, kita lihat ini dekat. Oh, ternyata para pengunjung di sini banyak yang menuliskan nama-nama sendiri, nama mereka. Gue mau cek ya, ada nggak nama gue di sini bantu nih? Kru. Wah, nggak ada guys ya. Kalau misalnya ada pulpen, ada spidol, pasti saya tulis di sini. Biar ada tanda tangannya. Siap. Tuh guys, ini adalah salah satu Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1879. Model dengan ukuran 70 sampai 60 cm. Dibuat sesuai dengan kondisi masjid pada tahun 1879. Jadi sekarang sudah beda Masjid Raya Baitur Rahman itu. Sekarang sudah seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang. Jadi sudah banyak perubahan di Aceh. Ini adalah maket Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1936. Ini adalah salah satu masjid raya pada tahun 1957. So, sekarang Masjid Raya Baitur Rahman itu sudah terlihat sangat istimewa, sangat indah, very beautiful.
karena Aceh sekarang semakin maju dan semakin berkembang. Semoga selalu Aceh ini adalah salah satu tempat wisata yang paling bagus untuk dikunjungi, dan di sini banyak juga tempat bersejarah. Oh iya. Dia akan ngevlog juga di salah satu museum tsunami Aceh. Ini adalah salah satu masjid Raya Baitur Rahman yang pertama kali pada tahun 1873. Model masjid Raya Baitur Rahman yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam 1675 sampai 1678. Kembali dengan nama yang sama pada tahun 1873. Masjidnya sangat tradisional nih. Sebelumnya belum pernah lihat masjid seperti ini. Ini saya baru tahu guys. Belum terlalu tahu masalah sejarah itu, saya tidak mengerti. Ini sekarang saya cuma vlog ini untuk mau belajar bagaimana tentang sejarah itu, karena setiap orang itu harus tahu apa itu sejarah dan bagaimana sejarah itu dimulai. Astasia. Alright guys, ini adalah yang disebut dengan gerbang angkutan. Nanti kalau misalnya di belakang ini mereka nanti akan ada kuda atau kerbau. Mereka sudah ini tembak Belanda penjajah, mau tembak kami rame. What the fuck? Ini adalah salah satu meriam masa penjajahan Belanda. Busodo. Ini adalah yang disebut dengan nama bahasa Aceh Busodo, meriam. Berat kan? Bisa laku 200.000 bisa laku. Oke, ini adalah salah satu rumah Aceh terbuat dari kayu. Oke, di rumah itu juga banyak seperti gudang, terus senjata, dan juga ada kasur Sunyadi dan baju-baju Sunyadi. Terus ada juga salah satu buat dari adat Aceh. Oke guys, karena sekarang sudah jam 6, jadi tadi sudah tutup. Mungkin nanti the next video kita akan melihat ke dalam situ. Mungkin episode kedua kita akan masuk ke semua ruangan yang ada di Museum Aceh ini. Kita akan melihat tempat-tempat lain di sini di Museum Aceh. Oke, let's go. Show. Satu Sultan Alauddin Ahmad Shah. Lahir 1727 sampai 1735. Terus yang kedua Sultan Alauddin Johan Shah 1735 sampai 1760. Sultan Muhammad Daud Shah 1874 sampai 1903. Yang keempat Portugis Muhammad. Jadi yang keempat nggak ada tanggal lahirnya. Tahu mungkin mereka lupa. Gue aja nggak pernah lupa ya kan. Sombong am. Dan ini adalah salah satu makam di Sultan. Bukan Sultan ini, Sultan PUBG atau Sultan Free Fire. Salah satu sebagai pahlawan Aceh. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya video tidak lengkap. Nanti di next video akan bongkar seluruh gedung yang ada di museum ini dan kita akan lihat apa isinya. Oke, so see you next time, dan support terus channel saya, jangan lupa subscribe. Oke guys, see you next time.